ada 3 konsep. Pertama popularitas, akseptabilitas, kemudian elektabilitas. Itu nggak ada namanya mantik atau salah satu belum? Oh ada, iya. sebagai media alternatif atau bisa media. jadi besok Selanjutnya. Iya. Kita kan tadi bicara televisi nasional. Ada yang kemudian orang populer tapi tidak disukai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemantik. Ketemu lagi pada kita hari ini. Kebetulan kita kedatangan tamu untuk para pemantik. Yang pertama itu dari Indonesian Election Watch, yang kedua itu Spektrum Politika. Kita nyantai aja ya, karena orang dua ini sebetulnya gokil, tapi di depan kamera dia rada cool. Tapi itu biar agar diskusi kita enjoy dan apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat Bung Adminanda, apa kabar? Sehat, Bung Redo. Gimana kegiatan hari-harian? ya, mantau ya, kita sih sekarang mengamati isu-isu pilkada. Fokus IEW. Kalau boleh tahu IEW itu apa sih sebetulnya, National Election Board? Oh, jadi IEW ini sebenarnya berdiri pada tahun 2018. Diinisiasi oleh kawan-kawan kita juga, kawan-kawan aktivis mahasiswa dan pemuda yang ada di Jakarta. Di awal pada 2018 itu kan mulai tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Nah, Pileg dan Pilpres pemilu 2019 itu sepanjang sejarah Indonesia merupakan pemilu tersibuk, karena pemilu 2019 itu kita sekaligus memilih calon legislatif dan calon presiden. Nah, maka dari itu kita dari kawan-kawan aktivis mahasiswa dan pemuda yang ada di Jakarta sana itu berencana bagaimana bisa kita berpartisipasi mensukseskan pemilu 2019 tersebut. Itulah alasan kenapa kita mendirikan Indonesia Election Watch ini, yang memang kita dedikasikan untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokrasi yang bermartabat di Indonesia. Itu awalnya. Berarti fokusnya cuman dalam kasus-kasus pemilu dan demokrasi. Ya. Pemilu dan demokrasi. Itu kita juga pernah dengar, itu ada, kita sempat tracking ada menggugat. Gimana itu ceritanya? Jadi di awal 2018 itu kan tahapan kampanye belum dimulai. Ya memang aksi pertama kita, perkenalan kita ke publik, melaporkan 11 partai ke Bawaslu. Kita sempat laporkan 11 partai ke Bawaslu karena 11 partai berdasarkan tinjauan dan temuan kita di lapangan, partai ini sudah melakukan curi start. Sementara dalam aturannya belum boleh kampanye. Ada 11 partai yang melakukan curi start kampanye. Yaitu kita coba laporkan ke Bawaslu, karena kan kita berhak berpartisipasi, seluruh masyarakat, 10 warga negara berhak berpartisipasi, karena kita ingin pemilu ini adil. Pemilu yang adil tentu berpotensi melahirkan pemimpin yang baik. Oh gitu ya. That's good. Oke Bung, jadi gimana nih sebetulnya jenis IEW ini sebetulnya apakah NGO atau gimana? Ya, yang pasti bukan organisasi pemerintah. Ya, orang-orang menyebutnya NGO kan, organisasi pemerintah yang mandiri. Itu tadi yang saya katakan, inisiatif dari kawan-kawan aktivis mahasiswa dan pemuda yang kala itu sedang berjuang juga di Jakarta. Momentum pemilu 2019 itu kita sepakat, kita ingin berpartisipasi mengawal ini pemilu 2019 ini supaya pemilunya baik, bersih dan adil. Itu. Apa sih bedanya dengan fungsi-fungsi Bawaslu kalau gitu, Bu? Kalau Bawaslu itu kan memang lembaga penyelenggara yang dibentuk oleh negara. Kita sebagai warga negara tentu juga punya hak untuk itu, mengawasi. Artinya yang kita awasi itu, kalau Bawaslu kan mengawasi penyelenggara, mengawasi KPU, mengawasi peserta kan. Kalau kita Bawaslunya pun kita awasi. Nah, mungkin itu beda kita dengan Bawaslu. Dan IEW diawasi oleh masyarakat banyak ya. Oke.
Jadi gini Bung, dari pemaparan Bung tadi saya juga mikir juga apa sih beda kalau secara fungsi dengan Bawaslu? Oh iya begini, kalau Bawaslu itu kan lembaga penyelenggara pemilu, pengawas pemilu yang dibentuk oleh negara. Kalau kita kan tidak. Bawaslu itu mengawasi KPU, mengawasi peserta pemilu kan. Kita dari YW bahkan Bawaslu sendiri pun kita awasi. Sebagai contoh kemarin tindak lanjut kita melaporkan 11 partai itu karena kita menilai Bawaslu-nya lamban dalam bekerja, bahkan Bawaslu sendiri kita laporkan ke DKPP. Di situ perbedaan. Oke, dan IEW sendiri itu diawasi oleh masyarakat. Oke, kita juga kedatangan tamu, salah satu peneliti dari Spektrum Politika, Bung Reski Aminanda. Apa kabar Bung? Siap, sehat, Bang Daredo. Apa kesibukan Spektrum Politika di pilkada hari ini? Ya, seperti biasa, survei, kemudian juga sebagai tanggung jawab moral lembaga, juga fokus pada kajian-kajian pendidikan politik, entah itu di berbagai kalangan, pendidikan politik pemula, dan terhadap perempuan dan segala macamnya, ya, dan beberapa kegiatan lainnya lah seputar tentang pilkada seperti itu. Oke. Sebetulnya gimana sih Bung ketika kita bicara tentang pilkada dan ranah-ranah ilmiah dalam politik itu gimana sih? Kan kayaknya setiap orang udah bicara politik atau gimana sih pandangan para akademisi politik atau orang-orang yang punya fokus lah di sana, gimana tuh Bung? Oke. Pertama tentu kita harus berangkat dari kenapa Spektrum Politika ini berdiri juga, karena memang ini artinya terapan dari keilmuan sendiri. Kita juga disusun dari jurusan-jurusan ilmu politik, ada dosen, akademisi, kemudian juga melibatkan beberapa pakar, pengamat, juga mahasiswa. Nah, ini jelas bahwa ada ruang yang kemudian dalam arus demokrasi yang luas ini yang kemudian menjadi menarik untuk kita ikuti bersama. Artinya pilkada itu bukan lagi semata-mata kemudian semacam kita sudah tahu, walaupun belum pemilihan kita sudah tahu pemenangnya misalnya, karena ada titipan, karena ada satu dan lain halnya macamnya yang ada di belakang itu. Nah, survei atau Spektrum Politika baik pun konsultan ini mencoba melihat apa sih isi pikiran dari masyarakat sendiri terhadap pilkada itu, bagaimana preferensi memilihnya, kemudian apa yang dikehendaki, isu-isu apa yang berkembang, kemudian apa yang mempengaruhi perilaku memilih, dan yang paling penting itu adalah isu-isu apa yang ada di masyarakat dan sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap pilkada. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa mengambil apa yang harus kita lakukan. Apakah kemudian dalam ranah akademis maupun dalam ranah politis. Tapi kita lihat opini publik pada hari ini, kita juga udah trigger dari beberapa media populis. Kita lihat itu ada hasil survei yang berbeda-beda, atau ada yang bilang calon A yang menang, terus besoknya ada yang rilis lagi lembaga. Itu gimana sih ceritanya? Kan orang kawan-kawan yang para pemantik yang awam juga bingung nih. Oke. Pada dasarnya survei itu kan tidak bisa dikaji. Jadi ketika kita sama-sama melakukan survei misalnya, itu bukan berarti hasilnya harus sama dan segala macam. Kita harus ada banyak variabel yang mempengaruhi. Pertama mungkin populasi sampel. Populasi sampel yang diambil ada yang 440, kemudian ya tergantung beberapa ilmuwan statistiknya, kuantitatifnya lah. Kemudian ada yang 600 sampel, ada yang 800, ada yang 1200, paling tinggi biasa kita lakukan 1200. Nah, itu mempengaruhi margin of error. Margin of error ada, kemudian semakin tinggi sampel yang kita gunakan atau kita survei, maka semakin semakin rendah margin of errornya, seperti itu. Artinya semakin akurat, semakin akurasinya semakin terpercaya. Nah, survei ini juga harus dijelas, makanya satu survei dengan survei lainnya itu tidak bisa disamakan. Kita harus jelas dulu berapa margin of error dari survei A, berapa sampel yang digunakan oleh lembaga survei B, seperti itu. Kemudian dan ingat bahwa penelitian ilmiah itu menggunakan ada yang nama disebut dengan cross-sectional time. Jadi antara waktu sekarang misal bulan November dengan bulan Oktober itu udah berbeda. Bahkan hitung per minggu kan kita lihat perkembangan politik yang dinamis itu bisa berubah. Ada apa nih? Oh, ini masuk TV, oh ini ada media campaign seperti ini dan segala macamnya. Itu bisa berubah.
Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa membuat survei A, survei lembaga B, C itu saling berbeda. Tinggal kita lihat apa nih yang menjadi pembedanya. Apakah kemudian jumlah sampel, apakah kemudian waktu pengambilan survei, apakah kemudian lokasinya, apakah kemudian ada yang multi stage random sampling, ada yang dilakukan dengan media, ada yang dilakukan secara online. Ya, banyak hal lah saya pikir. Yang jelas membaca survei itu menarik. Tapi Bung, pemilu 2019 ini kan kita kebetulan ada lembaga konsultan nih. Para akademisi ini juga membuat bingung masyarakat dengan adanya quick count pada 2019. Malah yang bikin ricuh kondisi menjelang hari menjelang adanya hasil real count sebelum penetapan yang bikin ricuh itu adalah opini-opini yang dari lembaga-lembaga konsultan itu. Gimana IEW memandang hal-hal seperti itu? Kalau kita tentu dari kaca ya, melihat dari aturannya saja, ya yang mengumumkan hasil pemilu itu siapa, ya patokannya itu aja. Karena kalau survei quick count segala macam itu ibaratnya kan itu apa ya, proyeksi, dugaan, kemungkinan ini berdasarkan ya memang ilmiah juga sesuai yang disampaikan tadi kan. Tapi kan kita harus pedoman, kita tetap penyelenggara KPU. hasil pemilu itu ya diumumkan oleh KPU. Tapi yang bahaya itu kan fokusnya stabilitas, tentunya IEW pasti fokus pada stabilitas politik masyarakat, dinamikanya. Disitulah peran kita sebenarnya pendidikan pemilih ini kan, pendidikan pemilih bagaimana kita bisa ikut mencerdaskan pemilih ya, dan itu bukan hanya tanggung jawab lembaga pemantau saja, itu tanggung jawab bersama termasuk partai politik dan peserta dari pemilu itu sendiri kan. Anehnya kan kadang ini suasana itu diperkeruh karena para kontestan itu ya begitulah mainnya kan. Kalau Bung Rizky gimana memandangnya nih? Saya juga mikirnya seperti itu. Apakah tidak ada tanda kutip dalam antara para calon dengan lembaga survei? Karena secara hasil itu dia bikin hal yang berbeda, itu membuat gundah. Dan bagaimana sih sebetulnya keberadaan calon dan lembaga survei sebetulnya? Kalau kita bicara konteksnya misalnya quick count, kemudian case-nya adalah kemudian pemilu 2019 yang sudah dikatakan oleh Bung Rizky tadi dari Indonesia Election Watch itu, ini memang sangat rumit karena pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden itu luar biasa iklim politiknya, luar biasa kemudian iklim konflik dan segala macam yang dimunculkan, seperti mulai dari penyelenggara, kemudian proses pemilu dan segala macamnya cukup melelahkan. Tapi spektrum politika ini kalau secara induk kelembagaannya kita bergabung pada namanya Persepi, Persatuan Opini Publik dan Survei. Jadi ketuanya Philip J. Vermonte dari CSIS, kemudian sekretarisnya itu Yunarto Wijaya dari CSIS, dari Sirus, SMRC. Yang jelas adalah dari beberapa teman-teman itu yang kemudian tergabung, ada LSI di sana, ada Sirus, ada kemudian Indobarometer dan segala macam. Itu quick count yang dikeluarkan itu kemarin itu tepat, hanya beda beberapa persen dengan yang dikeluarkan oleh hasil resmi dengan KPU seperti itu. Nah, memang kita harus membuka mata kita juga, ada banyak kepentingan di sini Bung Redo. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, bahwa kita harus tahu bahwa setiap calon itu udah tahu selesai pemilu ini kita tidak berhenti bertarung. Ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Nah, sebagai penguat data ini untuk bisa di jalur hukum, apakah kemudian untuk menggugat hasil segala macamnya, biasanya quick conversi mereka itu bisa mereka gunakan. Nah, tinggal mungkin kredibilitasnya bagaimana. Beberapa kasus yang kita temukan kemarin itu memang terdapat misalnya yang jauh berbeda itu ya, misalnya ada bahwa sampel TPS yang diambil di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat sebagai pos pemilik suara terbanyak misalnya itu dikurangi. Jadi tidak berimbang gitu. Jadi dia harus berdasarkan TPS itu, quick count itu didasarkan pada berapa jumlah TPS di suatu wilayah. Bisa jadi di wilayah ini 10 TPS yang di quick count. Dia itu berbeda dengan real count. Kalau real count kita ambil semua seperti itu.
Jadi itu banyak hal variabel-variabel tadi yang membuat dia itu beda. Saya pernah dengar bahwasanya ilmuwan itu boleh salah, tapi dia nggak boleh bohong. Ya, Iya, itu benar. dan itu saya belum dapatkan jawabannya. Gimana sih sebetulnya keberadaan lembaga survei dan calon? Saya pikir begini, ada banyak lembaga survei yang kemudian melakukan survei, kemudian ada walaupun dia konsultan melakukan quick count kemarin, dan representasi yang betul itu dari kalau kita lihat case ini, bicara konteksnya case yang pemilu 2019 gitu ya, itu lebih banyak yang betul daripada yang salah, sehingga ini butuh kecerdasan publik saja sih sebenarnya melihat mana sih yang betul, mana yang tidak. Oh ini, ingat ya, pertaruhan dari lembaga konsultan atau survei itu ada pada presisi datanya. Sekali saja misalnya salah, itu sekali saja misalnya kesalahan, itu kita bicara kepercayaan pertama kepercayaan publik, yang kedua kepercayaan kandidat lah, katakanlah seperti itu. Karena biasanya rata-rata survei memang dibiayai oleh kandidat atau memang survei IKM, itu lembaga dana negara. Artinya ini permainan politik, semua orang bisa dilihat, dan itu dipertontonkan oleh televisi banyak, sehingga publik melihat siapa yang betul siapa yang tidak. Jadi nanti kalau keluar lagi itu ya track record berbicara seperti itu. Oke. Jadi gini Bung, tadi kan Bung Rizky bicara tentang kecerdasan publik. Gimana sih IEW memandang, karena dia lemparnya kepada publik Ya, kita ya. Yang pasti kita hadir berupaya untuk itu, mencerdaskan pemilih. Makanya kita hadir dan buat wadah. Tujuannya itu bagaimana kita ikut mencerdaskan pemilih, menghadirkan pemimpin yang berkualitas, orang-orang yang kompeten. Endingnya kan untuk itu. Saya nggak berani bilang apakah pemilih kita sudah cerdas atau tidak. Yang pasti kita hadir untuk itu. Ya. Menarik juga nih pembicaraan kita dari beberapa waktu tentang pemilu. Kan kebetulan di daerah kita ini Sumbar lah juga sedang menghelapkan pesta demokrasi, pesta katanya. Sedangkan pesta di zaman Covid kan agak susah juga karena ada keceriaan yang tertunda. Gimana sih Bung memandang Pilkada Sumbar pada hari ini? Pertama, pilkada kali ini memang sedikit berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Kita belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Artinya penyelenggara, peserta maupun pemilih tentunya sama-sama belum pernah mengalami situasi pandemi ini. Nah, di sisi lain kita dituntut juga untuk melaksanakan pilkada ini kan sebagai kedaulatan tertinggi masyarakat. Pemilu kan itu. Yang kedua, di sisi lain ada pandemi. Keselamatan masyarakat juga paling utama. Makanya pilkada kali ini selain luber dan jurdil, juga harus aman dan sehat. Aman, sehat, dan damai. Ya, itu sukses pilkada hari ini. Nah, patokannya itu tadi, kita penyelenggara, peserta, dan kontestan harus patuh terhadap protokol kesehatan, kuncinya itu. Kalau mungkin tadi kita udah bicara dengan Bung dari IEW perihal Pilkada Sumbar. Kebetulan kan Spektrum Politika juga fokus nih di Sumbar, banyak beraktivitas di Sumbar. Gimana sih pandangan Bung Minanda melihat fenomena Pilkada Sumbar kali ini? Bicara Pilkada Sumbar ini cukup menarik. Pertama, memang Sumatera Barat cukup beruntung kali ini mempunyai pilihan yang cukup banyak, pilihan kandidat yang cukup banyak. Ada 4 pasangan calon kandidat, dan itu diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, mantan kepala daerah, ada 2 periode, kemudian yang sedang menjabat, kemudian juga dari kalangan ada juga polisi, kemudian juga ada dari legislatif atau legislator. Nah, ini kemudian cukup menarik sebenarnya. Karena kalau saya memahami bahwa dan mengamini semakin banyak pilihan itu semakin baik untuk masyarakat. Namun memang yang perlu kita sorot itu adalah bagaimana pilkada di masa pandemi ini ada berbagai kemudian yang menjadi tantangan-tantangan bagi masyarakat sendiri dengan banyaknya pilihan, terutama ya ada 4 pasangan calon kandidat. Pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa menentukan pilihannya
secara tepat seperti itu. Karena kampanye sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi ya menurut ketua ya. Sudah tidak boleh kampanye besar, kampanye akbar arah-arahkan seperti biasa dan segala macamnya. Nah ini butuh berpikir, entah itu dari KPU, nanti dari kawan dari Indonesia Election Watch akan berbicara lebih banyak. Kemudian bagaimana yang jelas terkait literasi pilkada, masyarakat itu harus terpenuhi. Karena katakanlah misalnya masyarakat Sumbar ini banyak dikatakan sebagai pemilih rasional, itu misalnya, nah ini literasi pilkada itu menjadi kebutuhan pokok dalam hal itu, seperti itu. Tapi kalau menurut penelitian Spektrum sendiri, apakah pilkada pemilih Sumbar ini dikategorikan pemilih yang rasional? Kalau kita melihat pemilih di Sumatera Barat ini, masyarakat Sumatera Barat ini, konstituen di Sumatera Barat ini cukup cair, Bung Redo. Jadi dia bisa berbeda tergantung, misalnya begini, kadangkala itu akademisi atau kita misalnya dari lembaga penelitian sendiri membilah masyarakat ini, ada yang dari kalangan menengah atas, kalangan menengah ke bawah, kemudian bagaimana perilaku kalangan menengah bawah, kemudian kalangan menengah atas, ada yang kemudian pragmatisme, ada yang kemudian menjadi rasional dia. Kemudian ada juga misalnya bagaimana kemudian masyarakat suatu daerah ini ketika pilihan yang ada itu misalnya adalah begini, kandidat itu misalnya terdiri dari apakah kemudian dari orang kaya atau biasa kita sebut gajah versus gajah misalnya yang bertarung, itu bisa juga merubah kemudian gaya memilih masyarakatnya. Ini menarik, ini yang menarik dari Sumatera Barat, saya pikir. Jika kita generalisir, apakah Sumbar itu pemilih yang rasional atau tidak? Secara keseluruhan kita bisa masuk kepada pemilih yang rasional, tapi jangan lupa di beberapa waktu kita pernah masuk kepada pemilih yang sosiologis dan psikologis. Itu sangat cair sekali, masyarakat Sumatera Barat sangat cair sekali. Jadi tidak salah kalau misalnya saya pernah bertanya pada Bang Fadlizon, kemudian saya hendaklah kalau nyalon di Sumatera Barat, kapok. Itu kan ada yang cukup apa ya maksudnya. So, terakhir ketemu misalnya yang politisi PDIP, Arteria Dahlan. Bang mau nyalon di Sumatera Barat, Bang, dapil Sumatera Barat. Oh saya enggak sanggup. Nah itu memang perkataan seperti itu, tapi kita mengertikan. Nah menurut saya adalah yang bisa menjelaskan perkataan-perkataan jawaban-jawaban seperti itu adalah cairnya masyarakat Sumatera Barat dalam memiliki sikap perilaku memilihnya. Saya pikir begitu ya. Kalau dari IEW sendiri sejauh perjalanan PKI kan kita cuma tinggal sekitar 2 minggu atau 1 minggu lebih fokusnya nih. Apakah udah ada temuan-temuan atau fakta-fakta di lapangan, gimana kondisinya, Bu? Yang pasti kan ini kampanye sampai tanggal 5 Desember ya. Kalau temuan sekarang ini memang kita fokus pada ini isu ya pada pilkada kali ini, karena kan itu tadi saya katakan nggak cukup berbeda. Pengamatan kita hari ini yaitu tentu pengamatan di udara. Kalau dulu kita ibaratnya ada pengamatan tindak lanjut yang kita lakukan, sebagai contoh tadi melaporkan partai, kita lapor ke Bawaslu, terus Bawaslu kita lapor ke DKPP. Hari ini kita coba konsen di ranah isu dan kebijakan. Sebagai contoh kemarin konser musik kan, awal-awalnya kan itu dibolehkan, terus kita ikut bersuara karena ini masa pandemi, itu berbahaya bagi masyarakat, bagi peserta, bagi penyelenggara, semuanya bahaya karena kita lagi sedang pandemi, bisa menjadikan klaster-klaster baru penyebaran COVID. Maka itu kita coba bersuara. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan seperti itu dengan cara menolak konser musik, dan alhamdulillah sekarang konser musik tidak boleh dilakukan secara konvensional, hanya boleh dilakukan secara virtual. Kira-kira begitu, peran-peran seperti itu yang kita lakukan sekarang. Nah, untuk pengawasan sebenarnya seluruh kita bisa mengawasi. Sekarang ini kan di media sosial kebanyakan kampanye, mestinya masyarakat bisa laporkan. Tinggal ya apa yang terjadi, umpamanya hoax, berita segala macam, tidak SARA itu kan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu bisa lihat media-media sosial. Kan Bawaslu, Kementerian Kominfo kan sudah bekerja sama dalam mengawasi itu. Itu bisa dilaporkan dan itu bisa di take down oleh pihak yang berwenang. Kira-kira pengawasan seperti itu yang mungkin kalau di masa pandemi ini.
gitu ya. Dari masing 4 calon nih belum ada temuan satupun dari apakah ada kecurangan atau apa. Kita fokusnya di calon nih. Oh, di Sumbar ya? Di Sumbar. Oke. Curangan. Atau KPU atau Bawaslu. Belum ada temuan yang Kemarin sempat heboh sih ini yang masalah ini, ada apa spanduk yang di baliho yang disediakan oleh KPU itu kan sempat heboh. Oh, ada kandidat, salah satu kandidat gambarnya dicoblos. Itu kan ada. Berarti belum terlalu riskan lah untuk stabilitas. Belum. Oh, yang lain-lain ada, bisa ditinjau di KPU, ada beberapa ada kita dengar. Misalnya udah dilaporkan. Dari kita sekarang memang tidak fokus di situ. Itu tadi yang saya katakan, kita fokus sekarang di ranah kebijakan, terus isu. Kayak kemarin debat publik pertama kan kita coba berkomentar. Sebenarnya dikomentari oleh Bung Reski Adminanda ini juga. Dia ini sebenarnya multiplier ini. Dia sebagai peneliti. Saya juga bingung lihat kalau pas cek mau kasih pertanyaan kan Reski Adminanda itu banyak juga nih track record orang pasti backgroundnya. Itu kemarin kayak debat itu kan, debat publik pertama, kita melihat para kandidat itu belum mencerdaskan, belum menyampaikan kampanyenya secara benar. Kampanyenya itu masih sebatas retorika menyenangkan hati masyarakat. Sebagai contoh kemarin ya ini kan dari YW kemarin ikut bersuara, relatif semua kandidat itu mengatakan, sebagai contoh ini ya, mengatakan ingin bentuk UMKM. Kita berpandangan UMKM yang ada aja belum tentu nasibnya bagaimana, sementara itu tidak dibicarakan. Kira-kira seperti itu. Artinya janji itu kan bukan hanya omong kosong, itu kan bagian dari kampanye yang cerdas. Itu kita coba suarakan kan. Kira-kira seperti itu, Bung. Karena ini kan masa pandemi juga. Kalau untuk laporan segala macam itu tadi, semua kita sebenarnya bisa melaporkan, tinggal pantau akun-akun media sosialnya, umpamanya begitu kan. Ya tinggal laporkan, cari juga akun media sosial KPU, Bawaslu kan semua kita bisa melaporkan. Saya kira begitu. Sederhananya bisa kita memantau. Oke. Bung Adminanda, ini kan kayaknya kalau di lintasan balap orang ini pacu-pacu nih. Kalau saya lihat dari beberapa rilis beberapa lembaga survei. Kalau Spektrum Politika sendiri gimana nih memandang bicara elektabilitas maupun popularitas dari masing-masing calon ini? Oke, menarik karena menjelang tidak lama lagi pemilihan seperti itu ya. Jadi kalau sekarang semua kandidat itu turun, semua kandidat bekerja, mesin partai juga saya pikir tidak ada yang mandek ya. Kemudian kandidat juga mengupayakan semuanya dari sebenarnya kalau kita melihat, menurut pengamatan saya, media di Sumatera Barat ini sebenarnya menjadi hal yang baru juga. Kalau dulu misal katakanlah cuma Facebook dan segala macamnya, tapi karena pandemi kemudian banyak juga kandidat itu mulai akun-akun media sosial. Ada beberapa kandidat itu sudah centang biru dan segala macamnya, kemudian dengan cara-cara yang kreatif juga memperkenalkan dirinya. Namun memang tetap dari beberapa rilis lembaga survei kemudian yang kita lihat, kemudian dari Spektrum sendiri juga pernah melakukan survei di awal-awal November. Kita pernah survei rentang jaraknya cukup dekat, artinya tidak jauh lah gitu. Kita juga perlu melihat bagaimana kemudian ketika di margin of error kan apakah benar-benar unggul, atau saya pikir tidak banyak juga data yang bisa kita paparkan di sini karena punya ruang tersendiri. Yang jelas adalah cukup sengit, Bung. Jadi antara masing-masing kandidat itu minggu sekarang kemudian naik isu ini, katakan kemarin misalnya ada yang kemudian mencoba untuk tampil di TV nasional, kemudian sempat diributkan juga. Kemudian misalnya dari debat juga, debat itu memiliki cukup pengaruh juga di beberapa kalangan pemilih di masyarakat Sumatera Barat seperti kata. Karena di masa pandemi masyarakat tidak punya pilihan. Dan debat dengan yang ditayangkan via YouTube dan segala macam, walaupun kita juga cukup menyayangkan ketua ya, kenapa misalnya sekelas debat Sumatera Barat itu disiarkan tidak di televisi nasional, harusnya di TV One atau katakanlah Indosiar TV ya. Kita pernah survei, saya lupa
bulan berapa. TV yang paling banyak diminati masyarakat Sumatera Barat itu Indosiar, Antv, ya semacam seri-seri drama yang banyak ditonton oleh. Itu nggak ada namanya Mantik atau salah satu belum? Oh ada, iya. sebagai media alternatif iya, atau bisa media. jadi besok Dan- ada ya, selanjutnya. ya. Jadi- Kita kan tadi bicara Iya. televisi Oh, nasional. iya. Ya Mantik belum punya stasiun TV kan. Oke. Menarik sebenarnya. Saya katakan dengan kandidat yang cukup bagus. Saya nggak tahu apakah ini permasalahan anggaran terus, tapi setahu saya anggarannya ada. Harusnya di televisi nasional sehingga masyarakat yang berada jauh informasinya sampai bisa menonton itu semua. Sekarang kalau misalnya ya kita kan disiarkan di YouTube, berapa kalangan yang bisa mengakses YouTube? Dari debat saja kita sudah melihat pengakuan para kandidat. Ada beberapa wilayah yang black spot yang tidak kemudian mendapat sinyal internet. Kalau ada kita saya, kan? ya dan banyak daerah lain lah misalnya seperti itu ya. Dan ini kemudian juga menjadi tantangan saya pikir dengan kualitas kandidat, kemudian situasi pandemi ya ya dicoba seperti itu debat kita kedua nanti misal di televisi nasional saya pikir bisa ditonton sampai Iya. masyarakat kampung. iya, jadi bisa diakses oleh masyarakat di kampung seperti itu. Oke. Jadi gimana nih Bung? Tadi kan kita juga bicara tentang hasil yang selalu dirilis oleh lembaga survei. Beberapa lembaga survei sudah menghiasi lini masa wacana publik ya. Itu sebetulnya apakah salah satu strategi masing-masing calon untuk merilis terus atau gimana sih Bung? Atau itu memang kebutuhan dari lembaga survei untuk merilisnya atau itu ada tanda kutip pesanan agar bisa mempengaruhi wacana publik? Baik, ini sebenarnya cukup kelas tinggi juga nih pertanyaan ya. Tapi kita buka-bukaan dan kita sama-sama mengerti dan paham itu, kita sama-sama konsen di bidang pemilu bahwa memang setiap pasangan kandidat punya strategi yang digunakan, punya cara-cara campaign yang digunakan. Ada yang memang kemudian punya hasil survei, kemudian merilis, apakah kemudian posisinya mungkin di nomor urut pertama, sedang memimpin, leading, dalam artian ingin memberitahu publik masyarakat, dalam artian banyak ini sebenarnya berpengaruh pada swing voter. Swing voter ini yang kemudian banyak melihat kalau bahasa Minangnya tagak di Manang. Nah, pemilih-pemilih yang kemudian tagak di Manang ini hasil survei cukup berpengaruh, Bu Redo. Jadi ada memang beberapa kandidat kemudian merilis hasil survei, kemudian ada juga yang kemudian ini misalnya sesuai kebutuhan dari teman-teman wartawan misalnya untuk kemudian melihat juga bagaimana pemetaan pilkada. Ada yang kemudian misalnya kemudian rilis survei ini ya untuk melihat bagaimana reaksi publik sebenarnya atau bagaimana reaksi dari lawan-lawan politik sebenarnya. Jadi cukup banyak variabel yang bisa kita lihat seperti itu. Dia tidak bervariabel tunggal ya Bung? Ya, siap seperti itu. Jadi ada banyak hal lah. Banyak hal faktor ya. Yang jelas kata kuncinya adalah strategi pemenangan seperti itu. Kalau Bung dari atau IEW sendiri memandang Pilkada Sumbar, adakah fenomena unik sih sebetulnya di Pilkada Sumbar atau kabupaten-kabupaten kota yang ada sih satu sebelumnya yang nggak pernah ada di Sumbar, itu kayak di Pasaman itu satu calon kan kandidat. Saya kira itu agak baru di Sumbar. Mungkin ya perlu peninjauan atau pembuktian. Selama ini kan orang-orang selalu berargumen satu pasang calon ini kan pertama karena krisis kader calon pemimpin, kegagalan partai ya kan. Ada asumsi seperti itu. Yang kedua ada asumsi kekuatan oligarki, katakanlah oligarki lokal yang mampu mendominasi seluruh kekuatan di partai-partai politik. Dan yang ketiga, ini ada spekulasi baru atau barangkali calon tunggal ini adalah bentuk permufakatan atau permusawarahan. Barangkali calon ini diinginkan oleh seluruh masyarakat dan partai sebagai organisasi politik menangkap aspirasi itu, makanya mereka sepakat. Misalkan bisa jadi seperti itu kan. Tadi bisa jadi kemungkinan kegagalan partai, yang kedua kekuatan oligarki atau
Yang ketiga ini memang semua masyarakat menginginkan calon tersebut, makanya partai-partai pun bersepakat mendukung satu calon. Saya kira nggak ada salahnya juga, dan itu ada diperbolehkan kan. Ya. Kalau untuk kualitas demokrasi sendiri, gimana itu IEW memandang, Bung? Tergantung itu tadi, bagaimana penyampaian terhadap masyarakat, apakah memang calon ini yang diinginkan masyarakat, apakah programnya bagus. Kalau itu semua dapat dilaksanakan, berarti kualitas demokrasi kita masih terjaga. Kalau saya boleh masuk Iya, Bung Reda, ya. Itu pembuktiannya saya pikir itu setelah setelah pemilu, ini, ya, setelah pilkada. pemilu, ya. Apakah kemudian kalau seperti di mana yang Di pernah kalah? Pasaman, iya, di Makassar. ya. Makassar pernah kalah. Berarti itu saya pikir tidak ada masalah tesis-tesis seperti oligarki, kemudian kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi seperti Iya, yang iya. Ketua Indonesia Election Watch katakan tadi, benar mungkin. Nah, atau kalau misalnya memang pilihan itu misalnya katakanlah bunyinya tinggi, ya itu menarik juga sebenarnya mendengar tesis yang dikeluarkan oleh Ketua Bung Rizky tadi, di mana jangan-jangan ini Ya. memang kemauan publik Ya. yang ditangkap oleh partai politik. Ya. Ya saya pikir kalaupun ada dimunculkan kemudian wacana tersebut, pembuktiannya nanti setelah pilkada dilaksanakan gitu. Menarik juga sebenarnya. Kalau dalam kacamata peneliti secara ilmiah nih, kalau fenomena seperti itu gimana sih, Bung? Oke. Saya pikir tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya dari kajian akademis misalnya, tanya saja misalnya pada kawan-kawan yang kuliah di jurusan ilmu politik misalnya, pasti tidak akan jauh menjawabnya dari ini merupakan bentuk kegagalan dari partai politik dalam melakukan kaderisasi, atau kemudian ini bentuk oligarki yang dipertontonkan seperti itu. Nah, saya pikir adalah yang pertama memang kita berkaca 2019 kita punya 2 pasang kandidat pilpres misalnya seperti itu, dan itu luar biasa melelahkan seperti itu. Nah, tapi itu adalah pada 2 pasangan kandidat pilpres tersebut, giroh politik dari masyarakat sendiri itu muncul yang selama ini apolitis atau katakanlah apatis, atau misalnya termasuk ke dalam budaya kaula. Sekarang semua masuk pada ranah partisipan, semua ikut menyuarakan dan tidak segan-segan menyebutkan pilihannya. Nah, itu kemungkinan agak lebih baik daripada kemudian tidak punya nafsu politik sendiri, karena pilihan tidak ada, cuma ada satu pasangan calon misalnya, tidak ada diskusi publik yang kemudian bisa dibangun, dan tidak bisa ada narasi dan kontra narasi yang bisa dilakukan dengan masyarakat. Tapi apapun itu, saya pikir untuk konteksnya di Pasaman ini menarik itu, karena Bung Rizky sendiri kampungnya juga dari Pasaman nih, walaupun berkiprah di Jakarta, itu mengatakan hal-hal yang ketiga tadi, mana bisa jadi ini kemauan publik. Tapi saya pikir kita lihatlah nanti ya, bagaimana hasil pemilu di Kabupaten Pasaman seperti itu. Jadi gini, Bung, sebelum kita closing nih, siapa sih pemenang Pilkada Sumbar ke depan? Prediksi. Karena yang mutusin itu tetap publik. Ya. Prediksi yang menang itu adalah yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Ya. Itu normatif. Pertama memang dalam konteksnya misalnya voting behavior, kemudian kalau kita kalkulasikan pada survei kuantitatif, saya ingin memaparkan sedikit biar lebih jelas bagaimana kemudian pemenang pilkada itu bisa ditentukan. Ada 3 konsep. Pertama popularitas, akseptabilitas, kemudian elektabilitas. Bagaimana kepopuleran, bagaimana tingkat kesukaan, kemudian bagaimana tingkat keterpilihan. Nah, rata-rata dari hasil survei kita, pemenang itu selalu yang memiliki tingkat popularitas 87% ke atas. Karena kalau misalnya popularitas dia sudah 87%, akseptabilitas pasti di bawah itu, 50% atau 45%, dan elektabilitas pasti di bawah itu. Nah, semakin tinggi popularitas seorang kandidat, maka semakin tinggi akseptabilitasnya dan semakin tinggi elektabilitasnya. Nah, untuk konteks sekarang kita bicara misalnya pemilihan gubernur Sumatera Barat dan pemilihan kabupaten lainnya di ranah pandemi, bagaimana kemudian pertanyaannya kandidat ini bisa mengefektifkan bagaimana tingkat selisih antara popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas itu tipis. Jadi tidak bicara ada yang kemudian orang populer tapi tidak disukai. Tapi pertanyaannya itu siapa? Sebentar, saya mau menuju ke situ. Oke. Yang menarik adalah kemudian siapa kemudian calon
yang bisa memainkan ritme ini, yang kemudian bisa mengefektifkan dari popularitas, akseptabilitas menjadi elektabilitas, dialah yang akan menjadi pemenang pemilihan gubernur Sumatera Barat. Kalau kita lihat, siapa ini? ya sebentar. Kalau kita lihat misalnya, nah kita punya beberapa kandidat yang kemudian dia tidak hanya sudah dikenal oleh publik, tapi kemudian juga sering turun ke bawah, kemudian menguasai basis-basis massa yang sudah dimiliki, kemudian menggunakan media sosial. Artinya itu semua bagaimana dia cara efektif dia meningkatkan ketiga hal ini tadi. Dan saya pikir masyarakat Sumatera Barat dan kita sendiri ya, khususnya memang konsen Bintang Bulu sudah tahu lah siapa yang kemudian memang turun langsung benar-benar bekerja, mesin partainya bekerja dan segala macam. Saya pikir itulah pemenang. Jadi gimana nih Bung, IEW untuk pilkada ke depan? Closing statement kita nih. Yang pasti kita harus sadar kondisi ini kondisi luar biasa. Makanya kepada penyelenggara kami berharap, masyarakat berharap bagaimana kedaulatan pemilih terjaga, di sisi lain keamanan pemilih juga terjaga. Itu tadi kuncinya adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus jalan dan dipastikan hak pemilih warga negara itu terjamin. Terus di sisi kepada kontestan kami berharap ya bisa lah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait COVID ini juga. Misalkan misalnya kan kampanye itu selain menyampaikan visi misi, para kandidat juga mampu memberikan contoh tentang protokol kesehatan ini kan. Jangan sampai para kandidat melanggar protokol kesehatan. Terus yang terakhir masyarakat kita berharap pilihlah pemimpin itu berdasarkan track record yang pernah dia buat, apapun backgroundnya. Kalau dia mantan DPR untuk di Sumbar ya, kalau dia mantan DPR ya silakan lihat track recordnya di DPR selama ini. Kalau dia mantan kepala daerah, lihatlah track recordnya sebagai kepala daerah, sehingga masyarakat itu punya kesimpulan dan pertimbangan alasannya memilih itu jelas. Saya kira seperti itu dari seluruh elemen. Ya. Menarik memang ketika kita bicara tentang pilkada. Ya, terima kasih Bung Rizky juga. Semoga tetap sehat dan tetap produktif dalam dunia kekonsultanan. Nah, dan Bung juga tetap bisa mengawal demokrasi dan pilkada ke depan. Oke, para pemantik, jangan lupa dibagi-bagi, di like dan di komen. Terima kasih. Sekian. Terima kasih, Moredo. Sekian.